Artinya ada semacam gambaran ketika bagaimana mekanisme pelaporan tindakan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Terus penyalahgunaan atau penyelewengan dalam kasus-kasus kepemiluan itu penanganannya seperti apa. Salam awas, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Podcastnya Pengawas Indonesia. Oke, tepuk tangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin teman-teman. Jadi kali ini kita tidak kalah nih menghadirkan tamu-tamu yang sangat spesial ya. Karena ya ini yang ganteng ini seperti Pak Ustadz ini itu adalah alumni dari SKPP Daring tahun berapa Mas? 2020. Tahun 2020 bareng saya dong Mas berarti. Oh, bareng. Oh iya bareng seperti itu. Nah, Masnya ini adalah tadi yang disebutkan alumni SKPP tahun 2020. Terus juga aktif di rotasi ya. Padahal ya bareng bersama saya sendiri seperti itu. Selebihnya langsung saja perkenalan langsung dari rekan Mas Apip. Oke, silahkan bisa perkenalan Mas biar. Oke, terima kasih atas waktunya sahabat Denny ya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Hafifuddin. Alamat dari tadi ya Mas. Ya, dari Desa Binangun. Ya, dari Desa Binangun, tepatnya Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Alhamdulillah saya juga bagian dari alumni SKPP Daring tahun 2020. Bareng jenengan ya? Enggak sih Mas. Oh enggak. Soalnya belum pernah ketemu ya? Soalnya kan Daring. Iya, jadi baru kali pertama ini ketemu. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi. Di nuansa yang fitri atau di momen Lebaran ini boleh saya izin menyapa atau mengucapkan permohonan maaf ya kepada sahabat-sahabat rotasi dan juga warga masyarakat muslim yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Batang. Boleh sih Mas, tapi kan nanti dulu. Masnya kan baru pertama nih bertemu dengan saya. Iya. Itu mau mengucapkan mohon maaf itu Masnya merasa punya salah atau bagaimana Mas? Yang namanya manusia itu tidak harus merasa memiliki salah, karena bahwasanya kadang ucapan ataupun perkataan yang tidak disengaja mungkin memiliki perasaan-perasaan tidak enak terhadap seseorang, itu kan kita harus selalu meminta maaf. Oh, jadi intinya itu kesalahan yang disengaja ataupun disengaja sekali itu hukumnya wajib ya Mas? Ya. Hukumnya wajib meminta maaf seperti itu. Jadi ya. tidak harus menunggu kita memiliki kesalahan terhadap seseorang. Lebih baik kita meminta maaf terlebih dahulu seperti itu. Ya, yang tadi saya sebutkan itu kesalahan yang disengaja maupun disengaja sekali itu wajib hukumnya meminta maaf ya Mas. Iya, betul. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua di hari yang fitri ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Amin. Oke Mas, ini kan tadi sudah mengucapkan ya sepatah dua patah nih Mas. Ya. Dari saya pribadi kok setelah melihat Mas Apip dari foto kemarin yang dipajang di SKPP sama sekarang itu kok beda. Kok kelihatan kurus seperti itu Mas? Kok kelihatan kurus itu apakah kemarin di bulan Ramadan itu puasanya full atau enggak punya biaya untuk beli makanan sahur dan buka puasa, atau tadi yang disebutkan tidak punya semangat hidup itu seperti apa Mas? Ya mungkin ini bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar saya ya. Biar kelihatan ada perbedaan lah ketika puasa ini, memang benar-benar ada efeknya secara jasmani. Ini kelihatan orang berpuasa seperti itu. Oh, seperti itu. Ya walaupun pada intinya itu tidak puasa, tapi setidaknya kalau kita badannya kurus itu ya menandakan bahwa kita di bulan puasa itu
puasa lah seperti Walaupun itu ya Mas. kenyataannya kita kan tidak tahu. Oke Mas, ya karena ini edisi spesial Lebaran nih Mas. Ya di Lebaran ini Mas Apip udah ngapain aja nih Mas? Alhamdulillah, yang pertama kita terlebih dahulu sungkem bahasanya apa kalau sungkem itu? Sujud. Enggak, salim terlebih dahulu ya, meminta maaf kepada orang tua, itu yang utama. Selanjutnya kepada saudara-saudara lingkungan yang ada di sekitar kita ya dalam rangka kita meminta maaf lah atas segala kesalahan yang pernah kita buat, baik maupun disengaja maupun tidak sengaja, seperti tadi yang jenengan katakan. Tapi kan itu masih pandemi Mas. Kalau sungkem sama orang tua, bagaimana hukumnya jika lewat video call seperti itu Mas? Kalau posisinya di rumah lewat daring, ucapan lambaian tangan emoticon atau apa itu bagaimana Mas? Kan ini masih pandemi seperti itu. Oh iya, itu kan khusus buat yang ada jauh ya, LDR, bahasa yang jauh di luar sana dan tidak bisa mudik pulang ke kampung halaman. Ya saya kira karena ini memang bagian dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, makanya ya mau tidak maulah kita harus mentaatinya seperti itu, walaupun ini menjadikan beban bagi mereka yang tidak bisa mudik pulang kampung seperti itu. Yang tidak bisa pulang kampung ya Mas. Ya, kalau Mas Apip sendiri, oke nih, ini ada, karena ini spesial Lebaran ini kita sudah menyiapkan dua ini Mas, dua kue. Iya. Di situ itu kan ada biskuit Kongguan. Nah, biskuit Kongguan. Nah, ini perlu kita kaji bersama nih Mas, karena ini mumpung momennya Lebaran itu pas kita kaji. Itu kan di situ itu ada, kita nampak foto ibu-ibu, terus dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan seperti itu Mas. Nah, yang saya tanyakan bukan sekedar saya ini Mas, tapi teman-teman tanyakan itu di mana bapaknya seperti itu Mas. Apakah bapaknya itu beli takjil di negara Somalia tidak bisa pulang atau seperti apa Mas? Nah, itu tolong dong Mas jelasin dari segi pandang dari seorang Mas Apip sendiri seperti itu Mas. Ini ada beberapa kemungkinan Mas ketika kita melihat foto yang terpajang di kaleng ini. Jadi perspektif dari masing-masing orang ini kan bebas, silakan berbeda-beda, berekspresi, berpendapat. Yang kemungkinan ini bapaknya sedang sholat maghrib dulu. Sholat maghrib. Ya, ini kan momen buka puasa. Itu bisa jadi. Nah, dari mana Mas Apip tahu bahwa itu momen buka puasa tetapi tidak menjawab momen sahur bersama? Dari mana? Padahal di situ ya lampunya itu sama, fotonya sama. Dari mana Mas Apip menjawab bahwa itu momen buka bersama? Seperti itu. Bisa kita lihat aura dari anak-anak dan ibunya ini kan senang, bahagia menyambut buka puasa seperti itu. Jenengan seperti itu kan kemarin pas buka puasa, rasanya bahagia dan senang. Tidak Mas, biasa saja. Wah, jangan-jangan tidak puasa ini. Ya, saya itu senangnya itu ya tidak di buka puasanya Mas, tetapi dengan siapanya kita berbuka seperti biasa. Itu ya. Nah, ini kan dari Mas Apip sendiri itu kan dulu kan ikut SKPP seperti itu ya Mas. Ya, alumni SKPP bareng saya di tahun 2020. Nah, ketika saya berjumpa dengan teman-teman SKPP itu pasti itu motivasi, jika ditanya motivasi itu jawabannya selalu berbeda-beda. Nah, dari Mas Apip sendiri itu dulu ketika ikut SKPP daring itu ya berawal dari apa seperti itu Mas? Motivasinya apa? Ya mungkin lihat dari apa dan seperti apa seperti itu sih Mas. Ya. Untuk motivasi itu yang pertama yang jelas penasaran. Sebelum penasaran itu saya melihat postingan di Instagram Bawaslu Kabupaten Batang. Ya, di situ ada pendaftaran sekolah kader pengawasan partisipatif. Nah, saya ini agak sedikit kepo. Akhirnya coba saya daftar. Barangkali bisa ikut berpartisipasi. Nah, alhamdulillah keterima. Nah, selanjutnya terkait dengan motivasi ini yang pertama itu penasaran seperti apa sih kegiatan pengawasan di Bawaslu ya, pandangan saya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya memang karena untuk menambah wawasan yang jelas, ilmu pengetahuan terkait dengan pengawasan seperti itu. Oke Mas, nah karena Mas Apip itu ya bareng dengan saya pernah menimba ilmu bareng di SKPP daring tahun 2020 yang
sekolahnya itu durasinya ya berbulan-bulan ya Mas ya. Pastinya kan Mas Apip itu ya setidaknya punya bekal lah untuk kedepannya ya, berhubung dari teman-teman SKPP daring di Kabupaten Batang itu terbentuk sebuah wadah yang bernama Rotasi Roban Batang Siap Mengawasi. Nah dari Mas Apip sendiri bagaimana sih Mas ke depan ya, dari peran Mas Apip untuk rotasi ini mau bagaimana seperti itu Mas? Oke. Untuk peran rotasi seperti itu ya. Yang pertama sebelum ke peran rotasi ini ada hal-hal yang saya dapatkan ketika ikut di kegiatan SKPP. Dan ya itu memang tambahan ilmu bagi saya yang dimana dulu nggak tahu lah terkait dengan pengawasan seperti itu. Artinya ada semacam gambaran ketika bagaimana mekanisme pelaporan tindakan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Terus penyalahgunaan atau penyelewengan dalam kasus-kasus kepemiluan itu penanganannya seperti apa, dan kiat-kiat dalam kiat-kiat dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang baik itu seperti apa. Nah, harapannya ke depan peran rotasi ini menjadi pengawas partisipatif atau stakeholder daripada Bawaslu ya. Yang kita tahu bahwasanya pengawas di tingkatan kabupaten itu kan jumlahnya tidak banyak. Makanya sangat penting sekali ketika rotasi ini dibentuk dan ada follow up ataupun tindak lanjut ke depan. Jadi Bawaslu dalam pengawasannya ataupun dalam pekerjaannya ini akan lebih mudah, jadi akan efektif dan lebih efisien sampai di tingkatan lapangannya. Karena memang kita tahu bahwasanya jumlah pengawas dan jumlah peserta pemilu itu sangat tidak tidak seimbang, tidak seimbang seperti itu. Dan ini saya kira terobosan yang sangat bagus dari Bawaslu untuk membentuk relawan ataupun bahasanya pengawas partisipatif yang ada di tataran masyarakat secara umum seperti itu. Nah ini kan tadi yang dijelaskan Mas Apip itu ya intinya itu untuk menjadi stakeholder ya Mas. Ini dari Mas Apip sendiri itu kan sekarang otomatis juga masuk ke dalam keluarga rotasi. Nah misal saja nih Mas, ke depan Mas Apip itu dijawil nih, dicolek oleh partai. Mas Apip mau seperti apa kayak gitu, atau mempertahankan rotasi atau ikut partai sebelah aja kayak gitu, atau bagaimana Mas? Ya. Terkait dengan pemilihan ketika dijawil atau diajak ke partai atau ke rotasi pengawasan, saya jelas tetap memilih rotasi karena memang perjuangan saya ya dalam rangka berpartisipasi atau ikut sekolah kader pengawasan ini sudah luar biasa sekali. Ada 3 bulan kalau tidak salah ya. Makanya saya ingin lebih mendalaminya lagi seperti itu. Jadi tidak hanya sampai setelah sekolah partisipasi selesai dan saya lepas itu tidak. Makanya saya ingin ada follow up dan lebih lanjut seperti itu. Berarti intinya ketika nanti dijawil ya partai, misal partai pink, partai apa itu ya tetap memilih rotasi ya Mas. Saya tetap memilih rotasi. Untuk bareng-bareng ya memberikan pendidikan terhadap masyarakat seperti itu, tentang pentingnya pengawasan. Seperti itu. Nah, tadi ya kita sudah membahas pengawasan. Nah, ini terkait pengawasan partisipatif nih Mas. Menurut Mas Apip seperti apa sih Mas pengawasan partisipatif itu? Iya. Pengawasan partisipatif itu upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rangka ikut serta mensukseskan berjalannya demokrasi yang baik. Jadi pengawasan partisipasi itu kan sifatnya tidak terikat, artinya bebas bagi kalangan masyarakat yang mau dan mampu ataupun ada keinginan ikut serta dalam rangka mensukseskan berjalannya pemilu seperti itu. Nah ini kan tadi ya peran masyarakat itu ya sangat penting ya Mas untuk berjalannya demokrasi. Nah kita ya karena ini
udah momennya udah lebaran, Lebaran. udah lebaran. Jadi kita mau diskusi yang agak liar sedikit seperti itu, Mas. Iya. Nah, menurut Mas Apip, kira-kira tingkat partisipatif masyarakat itu seperti apa, Mas? Ya, kita bicarakan ya di lingkungan Mas Apip sendiri sajalah seperti apa. Untuk tingkat partisipasi masyarakat yang saya lihat, yang saya alami ini masih kurang dalam tingkat pengawasan. Cenderung masyarakat itu acuh tak acuh lah terhadap kegiatan-kegiatan kepemiluan, khususnya pengawasan. Artinya mereka berpikiran seperti ini, itu sudah ada tugas dan tanggung jawabnya dari panitia seperti itu, dan ya udah kita tidak usah ikut campur lah seperti itu. Makanya penting sekali adanya edukasi ataupun memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar ikut serta terlibat dalam kegiatan kepemiluan, khususnya pengawasan seperti itu. Oke, nah tadi yang dikatakan oleh Mas Apip sendiri, ya masyarakat masih acuh tak acuh. Terus di lingkungan Mas Apip sendiri, apakah masih banyak pelanggaran-pelanggaran seperti tadi? Ya misal nih, money politik, ya tenggo politik, kongguan politik dan sebagainya. Misal nih money politik ya karena momennya lebaran, ya para calon-calon itu memberikan politiknya dalam bentuk tenggo atau kongguan ya, seperti itu. Nah, di lingkungan Mas Apip sendiri apakah masih banyak seperti itu, Mas? Menurut saya untuk kejadian-kejadian pelanggaran di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan saya sendiri ini, saya melihat masih banyak terjadi hal seperti itu. Karena masyarakat tidak berpikiran bahwasanya itu money politik dan efeknya atau imbasnya itu sangat panjang dan dapat merugikan bagi khususnya dalam pemerintahan seperti itu. Nah, karena memang masyarakat tidak merasa bahwasanya ketika saya diberi saya harus menerima seperti itu. Tapi yang yang sering kita lihat kan ada embel-embel ketika kita memberi seperti itu. Ya, dalam rangka memberikan arah pandangan ataupun arah pemilihan seperti itu. Ya, misal katakanlah misal seperti ini. Iya, dikasih roti tenggo, minal aidin wal faizin, jangan lupa coblos ya. Jangan lupa tahun depan tetap satu komando atau gimana seperti itu. Itu bisa jadilah seperti itu. Nah, ya, harapannya ke depan dengan adanya rotasi ya ataupun pengawas partisipatif ini akan menekan angka-angka penyelewengan ataupun pelanggaran khususnya di kepemiluan, karena memang pengawas partisipatif ini sudah dibekali materi-materi seperti itu ya, dibekali wawasan-wawasan bagaimana mekanisme cara kerjanya di lingkungan ataupun di lapangan seperti itu. Nah, menurut Mas Apip ya tadi karena banyak pelanggaran-pelanggaran ya tinggal kita juga harus berperan. Nah, menurut Mas Apip seperti apa sih Mas peran kita agar bisa meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat seperti itu, Mas? Agar bisa meningkatkan pengawasan itu ya saya kira kita harus sering-sering kali memberikan edukasi dalam artian bukan secara formal ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh panitia-panitia penyelenggara, tapi secara kontinu, secara tidak langsung. Misal kita ngobrol di lingkungan masyarakat dalam kegiatan apa, kita memberikan pengarahan ataupun memberikan sedikit pengetahuan bagi masyarakat bahwasanya kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa itu dapat merusak jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke Mas, berarti intinya itu kita masih memiliki PR yang sangat cukup besar lah untuk meningkatkan peran partisipatif di masyarakat. Nah, oke Mas, di situ udah karena ngorong ya Mas dari tadi itu bahas kongguan, bahas tenggo politik dan sebagainya. Yuk kita ting dulu Mas, diseruput dulu ya biar Dari tadi saya kira ini cuma properti. Oh, ini bisa untuk diminum. Ya. Bisa diminum kok Mas, tapi jangan dikunyah seperti itu. Oke, kita ting dulu Mas.
Habis ya teman-teman, habis. Oke. Karena tadi Mas ya kita sudah bincang-bincang yang sangat liar mengenai pengawasan partisipatif terus politik. Nah, kita kembali lagi Mas ke suasana lebaran ya, suasana lebaran ya. Kita itu ya pasti ya seperti tadi tenggo politik ya. Sebenarnya masyarakat juga ya tidak asing dengan politik ya. Pasti Mas Apip pernah menjumpai bahwa kongguan dalamnya itu isinya rengginang. Terus tenggo isinya di dalamnya rempeyek. Ya itu kita sering menjumpai ya bahwasanya yang bagus di luar itu belum tentu dalamnya bagus. Seperti itu. Nah, jadi intinya itu ya ke depan masyarakat itu seharusnya benar-benar memilih dan memilah seperti itu. Ya seperti kita dalam memilih biskuit-biskuit yang ada di rumah-rumah masyarakat seperti itu Mas. Nah, jadi masyarakat itu ya seharusnya pintar dalam memilih calon A, calon B yang sesuai dengan keinginan mereka, bukan karena luarnya saja seperti tadi amplop isinya apa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, karena ya di situ udah ada kongguan sama tenggo yang harapannya ke depan masyarakat ya di lingkungan kita ya wabil khusus di masyarakat di Indonesia di Kabupaten Batang itu ya bisa menerapkan politik yang seperti kongguan dan tenggo di sini seperti itu. Oke Mas, nah kira-kira nih Mas Apip dalam kesibukan sehari-hari bisa nggak sih Mas sambil menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan di SKPP daring atau di rotasi seperti itu? Yang pertama terkait dengan kesibukan ini alhamdulillah saya menjadi pengajar seperti itu ataupun guru dan juga aktif di berbagai organisasi. Nah, jadi tidak hanya seperti itu. Nah, ilmu-ilmu yang dulu saya dapatkan dari SKPP itu mencoba saya terapkan ataupun mencoba saya tularkan kepada kawan-kawan ataupun teman-teman saya di setiap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Contoh katakanlah di sekolahan, berarti saya dalam memberikan materi itu tidak luput selalu memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas ya untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Kalau di lingkungan organisasi-organisasi ya saya juga sering biasanya dengan teman-teman ngobrolin terkait dengan masalah kondisi pemerintahan yang sekarang ini seperti apa, penyebabnya apa dan sebagainya. Maka saya juga di situ memberikan saran ataupun memberikan edukasi lah pengetahuan kepada teman-teman. Bagaimana ini adalah akibat daripada kegiatan-kegiatan penyelewengan ataupun pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilu. Maka bagaimana kita sebagai generasi-generasi muda ya, karena saya kan masih muda lah, milenial. Bagaimana menjadi pelopor ya, artinya pelopor pengawasan ya yang sifatnya tidak terikat dengan lembaga-lembaga manapun seperti itu. Artinya pengawas independen lah seperti itu. Nah, terkait edukasi yang saya amati itu ya sangatlah penting seperti itu loh Mas. Apalagi yang saya khawatirkan ketika lebaran yang akan datang itu momennya malah berbarengan dengan pesta demokrasi. Yang saya khawatirkan ya seperti tadi itu loh Mas, tenggo politik, tidak ada money politik, tenggo politik, kongguan politik, ketupat politik, terus apalagi Mas? Sembako politik, opor politik. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang ya perlu adanya edukasi kepada masyarakat ya. Misal bahwa ya entah itu bentuknya tenggo, kongguan ataupun bensin ataupun sembako, opor, ketupat, kalau itu memang ditujukan untuk politik itu tidak boleh seperti itu kita ya pantas untuk mengedukasi kepada masyarakat. Ya karena ini momennya lebaran ya setidaknya ketika kita silaturahmi lah kepada
kepada itu sih Mas, benar yang tadi kepada masyarakat, teman-teman tetangga, masyarakat, tetangga. tetangga. Itu ya kita setidaknya ya sambil menyalurkan Menyinggung ilmu terkait menyinggung dengan hal-hal itulah partisipatif seperti itu. Nah, ya mungkin itu nah dari Mas Apip sendiri apa ya sepatah dua patah lah untuk teman-teman kita sahabat-sahabat di rotasi yang mungkin kali ini itu ya sedang main ke rumah teman, main ke rumah sanak family ataupun yang tidak bisa mudik agar bisa mendapatkan ilmu seperti itu, Mas. Saya kira ini beban berat bagi kita selaku alumni SKPP dan juga wadah yang sudah kita bentuk itu rotasi ya. Beban berat gimana? Ini memang bagian dari tanggung jawab kita yang sudah dibekali materi-materi terkait dengan pengawasan. Makanya bagaimana ke depan dalam berjalannya setiap pesta-pesta demokrasi yang diselenggarakan ini peran rotasi ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, bagaimana penyampaian edukasi terkait dengan pelanggaran pemilu itu agar sampai kepada masyarakat di kalangan bawah, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan seperti itu. Makanya bagi kita selaku alumni rotasi kita mari bersama-sama ikut serta menjadi pengawas partisipatif untuk berjalannya demokrasi yang sehat ya dan bersih dan aman dan juga baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke Mas Apip, karena Mas Apip ini kan ya aktivis ya anggota dari rotasi Roban Batang Siap Mengawasi. Dari Mas Apip hafal jargon dari rotasi enggak nih? Oh, hafal ya. Kalau hafal rotasi. Boleh dong pastinya dari teman-teman yang belum gabung rotasi biar tahu jargon dari rotasi itu apa Mas? Jargon kebanggaan kita seperti itu ya. Oke, siap. siap. Enggak apa-apa, siap. Oke, saya Aba-aba. Rotasi. Selama bumi masih berputar, roda pengawasan tetap berjalan. Salam rotasi. Oke, tepuk tangan. Oke, bagi sahabat-sahabat di rotasi yang mohon maaf yang masih belum aktif, yang masih di luar kota, di luar provinsi, di luar negeri, di luar planet, yuk bareng-bareng kita sengkuyung, kita gayengkan bareng ya wadah kita tercinta rotasi. Ini rotasi ya wadah tercinta bagi kita untuk mengedukasi masyarakat seperti itu ya. Harapannya ke depannya dengan adanya grup WA dan program-program kerja dari rotasi ya semoga silaturahmi kita itu tetap terbangun dan terjaga, mungkin seperti itu. Dari Mas Apip ada yang ingin disampaikan atau cukup? Yang terakhir ya seperti tadi ya, kita tetap semangat seperti itu ya. Kita semangat, tetap solid khususnya rotasi ya wadah kita agar ke depan tetap bisa berjalan ya dan bisa bermanfaat ya. Dan harapannya ke depan harus ada follow up tidak hanya sampai di sini. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup dari podcast edisi keempat spesial Lebaran dengan Mas Apip. Semoga mendapatkan ilmu. Amin. Dan kita semakin dekat ya, terutama untuk keluarga rotasi Batang. Ya, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Bye bye.